Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina wa khalili rabbina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla kembali mempertemukan kita di dalam salah satu majelis yang insyaallah majelis yang kita bacakan di dalamnya Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang insyaallah tegak di atas keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam teruntuk buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah yang Allah muliakan, kembali kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Syarhul Qawaidil Arba' yang matanya ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala, kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita masih muqaddimah, insyaallah penjelasan dari muqaddimah dari penulis dalam kitab Al-Qawaidul Arba' ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, qala, jadi beliau sekarang menjelaskan makna doa yang disampaikan oleh penulis dalam matannya, dalam isi kitab ini, isi kutaib ini. Karena ini kitab yang kecil ya, maka sering disebut dengan istilah kutaib. Tasghir ya, dalam bahasa Arab itu namanya tasghir, bentuk yang mengkecilkan. Kalau kitab ini buku yang sedang ya. Kutaib buku kecil kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Qala, beliau berkata, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Ini doa dari beliau. Dan semoga dia, yakni Allah, menjadikan engkau wahai pembaca kitab ini mubarakan, diberkahi, aynama kunta, dimanapun engkau berada. Berkah hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala artinya adalah ziyadatul khair. Berkah itu artinya adalah ketika Allah menambahkan kebaikan pada kita, itu berkah. Jadi berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Namun baik ini harus kita beri tanda kutip. Harus kita beri baris bawah. Kita garis bawahi. Berkah baik di sini artinya adalah baik menurut Allah dan Rasulnya. Ya. Baik dalam standarisasi syariat. Ya. Bukan baik menurut pribadi masing-masing. Karena kalau seandainya baik itu dikembalikan kepada manusia, manusia akan memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang baik. Orang kafir menganggap ya berzina itu baik. Sehingga ada orang kafir ya yang sudah punya anak banyak namun tetap berzina. Belum nikah dia. Artinya itu baik bukan menurut syariat. Jadi baik di sini adalah baik menurut syariat, yakni baik menurut rambu-rambu Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Jadi itulah berkah. Jadi berkah itu bertambahnya kebaikan. Jadi beliau mendoakan kepada pembaca buku ini untuk diberikan keberkahan, bertambahnya kebaikan kepadanya. Sehingga di sini beliau mengatakan wa an yaj'alaka, supaya Allah menjadikan engkau mubarakan, diberkahi,
Ainama kunta, dimanapun engkau berada. Idza ja'alaka Allah mubarakan, apabila Allah jadikan kalian itu diberkahi, engkau diberkahi. Jadi kalau Allah memberkahi kita itu maksudnya, ainama kunta, dimanapun engkau berada, fahada huwa ghayatul matalib. Ini adalah ya tujuan dari yang kita capai dalam kehidupan ini. Tujuan dari kehidupan kita. Jadi kita hidup ini untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Itulah keberkahan. Yaj'alullahul barakata fi umrika. Allah menjadikan keberkahan di dalam umurmu. Jadi berkah dalam umur, bertambah usianya, bertambah amal kebaikannya. Berarti umurnya berkah. Namun kalau seandainya bertambah usianya, bertambah maksiat dan dosanya, berarti umurnya tidak berkah. Itu saja, gampang untuk mendeteksi apakah umur kita berkah atau tidak. Hal ini semakna dengan hadis yang sering kita sampaikan. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan lain-lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tala khairun nas, kata Rasul, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang umurnya dipanjangkan oleh Allah, panjang usianya dan amalannya menjadi baik. Jadi amalan dan usianya berbanding lurus. Ketika bertambah usia seseorang, bertambah baik pula amalannya. Ini kata Rasul adalah manusia yang terbaik. Artinya umurnya mubarakan, umurnya diberkahi. Kemudian wasyarrun nasi, kata Rasul, seburuk-buruk manusia itu adalah man tala umruhu, yang panjang usianya, wasa'a amaluhu, dan amalannya semakin buruk. Semakin diberi usia, semakin berumur semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Ini barometer atau standarisasi seseorang itu tidak berkah dalam umurnya. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Kemudian beliau mengatakan wa yaj'alul barakata fi ilmika. Kalau seandainya kita itu diberkahi oleh Allah, Allah juga akan memberkahi ilmu kita. Allah jadikan keberkahan dalam ilmu kita. Ilmu yang berkah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Al-ilmun nafi', itulah yang selalu diminta oleh Nabi. Pada zikir pagi petang, Rasul mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Karena ada ilmu yang tidak bermanfaat. Sehingga Nabi selalu berlindung, ya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Nabi selalu berdoa dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat ini ada dua, Pak. Ada ilmu yang tidak bermanfaat dari sisi zat ilmu itu. Contoh ilmu sihir, ilmu perdukunan, ilmu yang mengantarkan atau ilmu yang menjadi perantara kepada maksiat. Ya, contoh ilmu maling misalkan. Nah, ini tidak bermanfaat secara zatnya. Ada pula ilmu itu bermanfaat secara zatnya, namun menjadi tidak bermanfaat apabila tidak melahirkan amal. Ya. Ada orang tahu sholat, hukumnya wajib, meninggalkannya kafir. Ya. Nah, namun dia tidak sholat, padahal dia sudah tahu hukumnya. Maka berarti ilmu yang ada pada dia itu hanya teori. Artinya ilmunya tidak bermanfaat. Dia tahu bahayanya kesyirikan. Sementara dia masih bermain-main dalam ranah atau dalam dunia perdukunan misalnya. Nah, ini juga termasuk ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak membuahkan amal. Maka tidak bermanfaat juga ilmu itu. Maka ilmu yang akan mengalir pahalanya kepada seseorang kelak di akhirat atau di alam kubur adalah al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, yang bermanfaat baginya dan bermanfaat bagi orang lain. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata beliau wa yaj'alul barakata fi amalik. Dan Allah jadikan keberkahan dalam amalanmu. Wa yaj'alul barakata fi dzurriyyatik, dan Allah jadikan keberkahan pada keturunanmu. Ainama kunta, dimanapun engkau berada, tusahibukal barakatu, keberkahan akan menemanimu.
Ainama tawajjahta wa hadha khairun azim. Kemanapun engkau menghadap ya, maka ini adalah sebuah kebaikan yang agung. Jadi kalau kita selalu diberkahi oleh Allah ya, dalam hidup kita, ini adalah khairun azim. Itu adalah kebaikan yang agung. Wa fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah sebuah keutamaan dari Allah. Jadi kalau seandainya orang ingin Allah berikan kebaikan, pasti Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya. Dimanapun dia berada. Baik keberkahan dalam hartanya. Harta yang berkah itu adalah harta yang bisa membawa pelakunya untuk taat kepada Allah. Dia punya harta, dia bisa bersedekah ya. Dia punya harta, dia bisa membantu orang tuanya. Nah, namun kalau seandainya pertama harta orang, pertama jauh dari Allah, berarti hartanya tidak berkah, itu saja. Berarti nikmat itu menjadi niqmah. Beda apa ya antara ain dengan qaf. Kalau nikmah itu karunia, ya. Sesuatu yang menyenangkan. Kalau niqmah itu azab. Jadi nikmat bisa menjadi azab. Kalau nikmat Allah itu tidak melahirkan ketaatan. Ini azab. Jadi azab Allah itu tidak hanya bencana. Azab Allah itu tidak hanya faidhan, ya, banjir, bandang. Banjir besar, enggak. Namun azab itu bisa berupa apa? Harta. Allah mengazab orang dengan harta, sehingga dengan harta dia menjadi sombong. Dengan harta dia menjadi lalai. Nah, jadi tergantung nanti orang bagaimana dia menggunakan harta itu. Kalau dia berilmu, diamalkannya ilmunya, insya Allah dia mampu untuk menggunakan harta sebagaimana para sahabat. Para sahabat ada yang kaya juga. Abu Bakar seorang saudagar kaya. Utsman ibnu Affan ya juga seorang pedagang kaya. Apalagi Abdurrahman ibn Auf ya, luar biasa. Bahkan dia sengaja ingin rugi Pak. Pernah suatu ketika dia menjual kurma busuk supaya rugi udah katanya. Tapi rupanya banyak pula orang yang belinya. Dia ingin miskin, merasakan bagaimana hidup miskin. Tidak bisa rupanya. Karena memang kaya dan miskin itu bukan dari hasil usaha kita, tidak. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia kan tetap beramal karena itu bentuk dari tawakal. Tawakal dalam Islam itu kita serahkan hati kita kepada Allah, kita yakin yang memberi itu Allah, yang menentukan itu Allah, yang mentakdirkan itu Allah, sudah tertulis semua. Rezeki kita, ya kan, ajal kita, jodoh kita itu semua sudah catatannya lengkap. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini 15 ribu tahun ya. 500 tahun ya, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ini sudah lengkap semuanya. Namun kita kan tidak tahu. Kita hanya disuruh untuk berusaha, beramal ya. Namun jangan kita meyakini usaha kitalah yang mendatangkan rezeki. Ya, karena banyak manusia terjebak dalam pemahaman ini. Kalau saya tidak bekerja, saya nggak dapat rezeki. Subhanallah. Ya kan? Betapa banyak orang yang bekerjanya luar biasa. Ya kan? Namun rezekinya ya segitu-gitu aja gitu. Karena dia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Jadi bagaimana keyakinan kita terhadap rezeki? Kita yakin rezeki kita sudah dicatat udah. Namun kita tidak tahu kan itu ya. Dan yang wajib bagi kita yang pertama meyakini rezeki telah Allah ciptakan, telah Allah tetapkan. Wa ma min dabatin, kata Allah dalam Al-Qur'an, illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata, termasuk manusia, termasuk hewan, kecuali rezekinya itu telah Allah tetapkan. Iya. Namun kita kan tidak tahu. Yang penting bagi kita yang kedua, wajib bagi kita adalah untuk bekerja, berusaha dengan cara yang halal udah. Setelah kita berusaha udah, kita syukuri apapun yang Allah tetapkan dari rezeki kita setelah kita melakukan ikhtiar. Namun tidak boleh kita menyandarkan rezeki dengan usaha kita. Itu yang tidak boleh. Dan tidak boleh pula kita tidak berusaha. Ini juga bukan tawakal yang benar. Karena tawakal itu kita harus menempuh ya sebab yang Allah syariatkan.
bekerja halal, disyariatkan. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena bekerja itu Pak tergantung hukumnya. Bisa hukumnya wajib, bisa juga sunnah, ya. Bisa juga haram. Kalau kita bekerja yang haram ya, mengedar narkoba bisa haram hukumnya gitu ya. Kalau bisa wajib kalau diniatkan untuk memberi nafkah kepada orang tua kita, kepada anak istri kita. Nah, itu bisa wajib hukumnya. Ya. Karena ngasih nafkah sama istri itu wajib. Namun wajib di sini sesuai dengan kemampuan juga. Kalau kemampuan kita mampu ngasih beli sate Pak ya. Enggak wajib kita beli pizza gitu ya. Karena pizza lebih mahal harganya. Contoh Pak ya. Artinya wajib di situ ya terikat dengan kemampuan. Manutun bil istita'ah kata ulama ya. Dia manut dengan istita'ah. Manut itu sesuai Pak ya. Ya dia bergantung ya dengan kemampuan. Jadi kalau seandainya kita hanya mampu memberikan rumah kontrakan, ya sudah, tidak wajib kita harus belikan rumah cash atau rumah milik pribadi. Karena kewajiban kita kan ngasih tempat tinggal. Tidak wajib hukumnya harus beli rumah cash, gitu ya. Sehingga orang-orang sekarang Pak, karena sangat menuruti keinginan istrinya, akhirnya riba dia. Bertransaksi dengan muamalah ribawi ya. Akhirnya dia hubungi BTN ya. Saya mau ngambil rumah ini, orang rumah ini. Setiap hari minta rumah dewe, minta rumah dewe. Jangan. Numpang be udah. Banyak kalau kita punya tempat numpang. Udah, yang wajib kan tempat tinggal. Bukan wajib apa, yang wajib itu Pak haji ya wajib. Maka ada orang yang bertanya, Pak, mana lebih wajib beli rumah sendiri atau naik haji? Naik haji. Iya kan? Walaupun kita daftar aja dulu. Karena memang peraturan pemerintah lama nunggu bayar. Iya. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau, qala, penulis berkata, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Ini sudah kita bahas atau belum, Bang? Yang ini. Saya lupa ingat ini karena kemarin kan libur. Belum ya? Ini masih menjelaskan tentang doa daripada beliau. Penulis ya. Dan semoga Allah menjadikan engkau termasuk orang-orang yang apabila diberi bersyukur. Ini tanda orang yang akan bahagia di dunia, Pak. Kalau diberi dia bersyukur. Khilaful ladzi idza utiya kafara an-ni'mata. Berbeda dengan orang yang apabila diberi nikmat oleh Allah dia kufur terhadap nikmat itu. Termasuk yang membuat banyak wanita menjadi penghuni neraka adalah kufur nikmat ini. Makanya Nabi pada dalam hadis Sahih Al-Bukhari itu ketika khutbah salat Id ya, maka Nabi mengatakan, wahai para wanita bersedekahlah gitu. Fa inni ra'aitu kunna aktsaru ahlin nar. Karena sesungguhnya aku pernah melihat ke neraka. Ini mukjizat Nabi ketika Isra Mi'raj itu kan Allah memperlihatkan neraka kepada beliau. Faida aktsaru ahliha an-nisa'u. Ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Sehingga ada wanita saking takutnya dengan ancaman Nabi itu bertanya. Sehingga ini dalil yang menyebutkan kalau dalam khutbah salat Id itu beda dengan khutbah salat sama aja Idul ya. Dengan khutbah Jumat itu beda. Kalau khutbah Jumat tidak boleh ngomong, Pak. Tapi kalau khutbah Id boleh. Nah itu. Kalau kita ngobrol itu tidak batal sholat kita. Beda dengan khutbah Jumat. Nah, makanya ketika khutbah itu ada para sahabiah ya, ada salah seorang sahabiah, seorang wanita di zaman Nabi ya, sahabat wanita gitu ya. Bertanya, ayakfurna billah, apakah mereka para wanita itu kafir kepada Allah? La. Maka Nabi mengatakan enggak, sebabnya itu bukan kalau kafir jelas mereka masuk neraka ini mayoritas itu mereka itu Islam juga, seorang muslimah gitu kan. Jadi muslimah itu harus mampir dulu ke neraka gitu. Apa penyebab utamanya? Ini yang akan dijelaskan oleh Nabi. Ada seorang sahabat bertanya apakah penyebabnya karena dia kafir kepada Allah, murtad? Dia enggak. Dia tetap muslimah gitu. Wa innama
Walakin ya yakfurnal ashir. Namun yang menyebab dia masuk neraka itu wanita muslimah itu adalah dia ingkar kepada kebaikan suaminya. Nah itu. Artinya dia tidak taat kepada suaminya. Suaminya dikit salah diangkatnya suaranya, Pak. Suami ngomong 3 patah kata, dia 300. Iya, cowok-cowok luar biasa ya. Iya, ada ya wanita yang seperti itu. Subhanallah kata kita kan. Ya Allah gitu ya. Iya. Akhirnya suaminya yang mengalah, Pak. Yang minta maaf siapa suaminya. Padahal yang salah belum tentu suaminya. Karena suaminya pingin yang baik, udahlah ngalah aja kita lah, minta maaf ya. Iya. Padahal suaminya pingin mengamalkan sunnah misalnya. Iya. Sunnah yang banyak wanita tidak sepakat dengan sunnah ini. Iya. Padahal kata Ibnu Abbas apa Pak? Ini diriwayatkan perkataan beliau itu dalam Sahih Al-Bukhari. Khairun nas aksaruhum nisaan. Manusia yang terbaik itu yang paling banyak istrinya. Itu bukan kata saya, jangan pula memarahu Abu Faruk nyuruh. Nah, ini perkataan Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang nggak mungkin dia asal ngomong. Pasti dia belajar dari Nabi, karena ini sahabat Nabi yang paling banyak ilmunya dalam tafsir ini. Ya. Maka ini bantahan juga ya terhadap orang-orang yang mengatakan asal dari nikah itu satu. Enggak. Kalau kita kembalikan kepada pembahasan para sahabat, enggak. Karena orang Arab itu Pak dulunya banyak istrinya. Ada yang 10, 15. Datang Islam membatasi. Iya. Bahkan istri Nabi Sulaiman lebih banyak lagi. Nah, makanya dalam Islam itu bagi yang mampu, ini bagi yang mampu ya. Ini bagi yang mampu ya. Bagi yang mampu Pak, Allah memerintahkan 2 dulu. Ya ayuhan fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna. Jadi masna itu dari isnain. Dari isnani. Ya. Fankihu ma qabalakum minan nisa'. Kata Allah, nikahilah wanita yang kau sukai. Karena banyak juga ibu-ibu ya para akhwat bilang iya kan, kalau Nabi sunahkan yang tua-tua Ustaz, yang janda-janda enggak. Dalam ayat Allah mengatakan apa? Yang kalian senangi. Kalau memang yang tua berarti Nabi waktu itu senang yang tua kan gitu ya. Nah, itu cuman memperturi hawa nafsu Ustaz. Memang memperturunkan hawa nafsu nikah tuh Pak. Kalau enggak ada hawa nafsu enggak boleh kita nikah, haram hukumnya. Kalau enggak ada nafsu. Karena nikah itu memang cara untuk melampiaskan nafsu, namun cara yang halal. Beda dengan orang selingkuh ya kan? Orang yang zina. Itu melampiaskan nafsu dengan cara yang haram. Nah, banyak orang sekarang pejabat ya kan takut dia nikah, akhirnya apa? Yang haram. Padahal nikah aja secara resmi, ya kan? Nah, secara sah menurut agama udah berpahala dia. Nah, tapi kalau memang belum mampu ya kan, satu aja susah untuk ngasih nafkah misalkan gitu Pak ya. Nah, jangan kita paksakan gitu ya. Kasihan juga dengan istri kita ya kan. Sudah dikit berbagi pula katanya. Dikit aja susah kalau kami sering puasa kami katanya kan. Iya. Nah, bukan puasa karena puasa sunnah, enggak. Puasa karena dati yang dimakan katanya. Kalau sampai sesegitunya jangan Pak. Nah, makanya nikah itu harus mencapai syarat ba'ah. Ba'atun itu artinya mampu. Ya masyarakat syabab kata Rasul. Wahai para bujangan. Ya, man istata'a minkumul ba'ata. Barang siapa di antara kalian yang sudah ba'ah itu ada 2 maknanya. Menurut para ulama. Yang pertama, ya kuat syahwatnya. Kuatul jima. Kuat dia jimanya kan gitu ya. Dia enggak hipotensi. Ya. Nah, kemudian apa? Kuatul mal. Dia punya kekuatan secara finansial. Artinya dia mampu untuk ngasih makan. Ngasih tempat tinggal. Ini enggak ada pula orang ya semangat poligami. Ya, numpang masih tempat mertua ini contoh ya. Nah, ngandalin mertua aja gitu ya. Enggak poligami pula, enggak ada perasaannya sama mertuanya. Ada juga yang seperti itu ya. Itu memang jangan yang seperti itu Pak ya. Kita sabar dulu gitu kan. Nah, kalau seandainya ekonomi kita sudah membaik udah gitu ya. Dan lihat juga, dan ini bukan wajib Pak. Ini wajib enggak wajib itu tergantung dengan orang. Karena menghukumi suatu hukuman itu menetapkan suatu hukum itu Pak, satu sama lain itu berbeda-beda. Jadi fatwa itu ya berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Ada orang yang memang dia lemah, artinya dia bukan seorang yang
kuat syahwatnya. Dia sudah cukup satu dah gitu. Tapi ada juga tipe orang tuh hyper namanya Pak ya. Iya, maaf ya salah ngomong pula ya. Syahwatnya itu kuat gitu. Maka solusi syarinya itulah agama Islam luar biasa. Nah, kalau agama di luar Islam berzina, mereka Pak, nauzubillah ya, nikah memang sekali, tapi zinanya berkali-kali. Nauzubillahi dan Islam itu tahu Pak tentang kondisi seseorang itu. Ketika ada orang yang memang tidak tahan dia, kalau tidak nikah lagi, Ustadz, kalau ada orang yang curhat sama saya, Pak, kalau saya nggak nikah lagi Ustadz pasti berzina saya, katanya. Bagaimanalah solusi saya ini takut saya Ustadz ya. Syahwat saya tinggi sekali katanya. Subhanallah Pak ya, ada orang seperti itu. Udah, kalau Bapak mampu Pak, ya nikah aja lagi. Ya daripada Bapak berzina, nauzubillah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi kalau kita mampu Pak, ya udah ya, sabar aja kita kalau kita mampu bersabar. Ini hadirin yang Allah muliakan. Baik, ya. Kemudian hadirin yang Allah muliakan ya. Kata beliau, khilaful ladzi idza utiya kafara ni'mata wa bataraha fa inna katsiran minan nas, karena kebanyakan manusia idza utun ni'mata, apabila mereka diberi nikmat, kafaruha, mereka kufur, wa angkaruha, dan mereka mengingkarinya, wa sarafuha fi ghairi taatillah, dan mereka gunakan nikmat itu, mereka palingkan nikmat itu kepada selain dari ketaatan kepada Allah, digunakan nikmat itu untuk maksiat, nauzubillah. Walaupun nikmat itu Pak, nikmat yang kita anggap sepele, namun besar ini mata ini nikmatnya. Jadi kalau ada orang melihat yang haram Pak, ya kan, maka dia sudah menggunakan nikmat mata ini, pandangannya kepada sesuatu yang akan menjadikan dia kufur nikmat gitu. Nah, jadi kalau seandainya kita sudah punya istri ya, masih juga tidak mampu kita, ya, makanya ada ya solusi secara syar'inya kan gitu. Ya daripada nengok yang haram gitu kan. Nah, kalau nengok istri berpahala Pak, setiap Bapak nengok istri, ya kan, pahala. Tapi kalau hanya satu istrinya tentulah lebih banyak yang dua, karena banyak yang dilihat, ya kan, kedua-duanya istrinya misalkan, tentulah banyak lagi pahalanya. Kan? Secara matematika logikanya kan seperti itu Pak. Ya. Makanya cocok kata Ibnu Abbas itu, ya kan, kalau bertakwa suaminya dia bisa berlaku adil. Namun ingat, adil sekali lagi bukan dalam perkara sama. Adil itu bukan sama gitu. Enggak, adil itu sesuai dengan ya kadarnya, itu adil itu. Istri kita yang satu anaknya 5 misalkan. Ini istri muda, belum punya anak, tentulah yang anak 5 ini yang lebih banyak nafkahnya kan gitu. Karena kebutuhannya lebih banyak. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Ya. Kemudian fasarat, maka nikmat itu menjadi sebab lisyaqawatihim, ya, yang mengantarkan mereka ke dalam ya kebinasaan kalau digunakan nikmat itu untuk maksiat. Selain takwa, selain ketaatan kepada Allah, nikmat mata lihat yang haram gitu ya, maka akan menjadi sebab kebinasaannya kelak di akhirat. Karena setiap apa yang kita lihat, kalau kita nggak tobat ya Pak ya, haram yang kita lihat itu udah, itu akan menjadi sebab azab Allah di akhirat. Apalagi sampai dihayalkan. Karena zina itu ini luar biasa. Mulai dari pandangan mata ya Pak ya, kemudian dihayalkan, kemudian ada yang tidak mampu menahan jarinya. Jari ya kan, itu nauzubillah. Maka kita tidak boleh Pak merasa aman, merasa kuat iman kita, merasa paling pede. Sehingga yang terjadi apa? Ya, banyak kejadian orang yang katanya sudah paham agama, kiai ya kan, bermudah-mudahan dengan santriwati, dengan murid perempuan. Akhirnya apa? Udahlah, mohon maaf ya, kena rudal paksa santriwatinya. Nauzubillahi min dzalik. Padahal dia mampu ya untuk nikah lagi, lebih baik dia nikah halal ya kan. Nah, enggak, ya kan, lebih memilih yang haram. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ini sudah fitrah manusia, Pak. Nabi mengatakan apa? Ma taraktu fitnatan hiya adarru 'ala rijali min fitnatin nisa. Tidaklah aku tinggalkan suatu ujian, suatu fitnah yang besar bagi laki-laki, Pak. Yang lebih membahayakan bagi laki-laki daripada fitnah
wanita. Bahkan Imam Ibnul Jauzi, lihat Imam Ibnul Jauzi ini ahli Quran. Ya, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli hadis beliau. Apa kata beliau? La aqrabun nisa'a walau kuntu muallimuhal Qur'ana. Yang artinya ini disebutkan dalam kitabnya Talbis Iblis ya. Aku enggak mau mendekati wanita walaupun hanya untuk mengajarkannya Al-Quran. Enggak, karena beliau takut fitnah. Padahal ketika beliau mengucapkan ini sudah tua beliau, Pak. Bahkan ahli ibadah, ya, ahli saum, puasanya luar biasa, tahajudnya luar biasa, doanya luar biasa. Namun beliau takut sekali kena fitnah wanita, Pak. Bahkan ada juga ulama yang sudah tua dia mengatakan Allahumma inni a'udzubika minaz zina, ya. Di usia yang tua dia tetap berlindung daripada zina. Karena zina itu luar biasa. Karena di antara ciri hari kiamat, Pak, akan tersebarnya zina. Maka fakta yang kita lihat ya, ini bapak-bapak tua, bahkan katanya pimpinan pondok lagi. Rupanya apa, Pak? Sudah ya melakukan hal kepada santriwatinya. Ini akibat apa? Akibat ya tidak bertakwa kepada Allah yang pertama, yang kedua tidak mencukupkan dari perkara yang halal. Ya kan, istri udah ada, tapi nggak bisa juga nahan syahwat saja, nambah lagi kan gitu, itu halal. Nah ini solusi kalau mampu kan gitu. Kalau nggak mampu ya kita jangan dekati sebab fitnah itu, jangan mengajar perempuan ikhtilat, ya kan, nampak bercampur dengan perempuan, jangan. Makanya dalam Islam itu nggak boleh kita berkhalwat berdua-duaan dengan itu sebabnya. Karena akan mengantarkan ke dalam zina. Jangan kita pede, kita kuat iman kita, mampulah kita menjaga hati. Jangan. Nah ini hadirin yang Allah muliakan. Karena setan memang seperti itu, Pak. Tipu daya setan itu. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang luar biasa. Fitnah, syahwat itu luar biasa hadirin. Ya. Baik, kemudian kata beliau, amma man yashkuru fa innallaha yaziduh. Adapun orang yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada orang yang bersyukur itu. Jadi orang yang mampu menjaga matanya dari yang haram, Pak, ini tanda orang yang bersyukur. Maka Allah akan tambahkan keimanannya, kan gitu. Wa idza ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Rabb kalian ya mengizinkan, mengatakan la in syakartum, kalau seandainya kalian bersyukur, la azidannakum. Ya, sungguh aku akan tambah nikmat tersebut kepada kalian. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan tambahkan nikmat dari nikmat yang telah ada. Jadi kalau seandainya kita bersyukur dengan satu istri, Pak, kan Allah tambah nikmat istri, ya kan? Nah, tapi kalau kita tidak bersyukur, ya kan? Dikhawatirkan ya kita ya ingin menyelamatkan yang kedua, malah ia melepaskan yang pertama. Itu mungkin seperti itu. Ya Allah alam. Ya. Artinya kita banyak-banyak bersyukur dengan istri kita, ya, sehingga ya hatinya lembut, ya kan. Nah, mana tahu kayak para ustadz senior ya, terkadang istrinya yang mencarikan. Ya Bi ya, kayaknya Abi ini banyak keluar kota gitu ya. Saya khawatir Abi maksiat. Ya, udah ya, saya carikan dia yang bisa menemani Abi kemana-mana. Masya Allah gitu ya, ini luar biasa istri seperti ya. Iya, iya memang betul-betul mencari ridha Allah ya, tidak memperturunkan egonya. Itu luar biasa, Pak. Sulit mencari wanita yang seperti itu. Memang yang utamanya adalah ridho Allah dan ridho suami. Dia tahu, ya kan, ridho Allah itu kalau seorang suami ya, kalau seorang istri, ridho Allah itu tergantung dengan ridho suami. Nah, kalau suaminya senang sama dia, ya kan, nah, maka Allah akan ridho pula sama dia. Namun ini sulit, Pak, ini langka. Ini makhluk langka ya. Kalau ada ya istri yang betul-betul ridho mencarikan untuk suaminya, subhanallah, alhamdulillah ya, luar biasa. Ya susah, Pak, ya menemukan ya spesial seperti itu ya, tipe-tipe yang seperti. Mudah-mudahan aja istri kita semua seperti itu, Pak. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita doakan, harus banyak-banyak doa, Pak. Karena hati itu berada di antara jari jemari
Allah yang membalikan hati kita, hati istri kita, kan hati mertua kita. Terkadang ada istrinya yang setuju, mertua yang marah-marah. Ada juga ya. Iya, luar biasa Pak marahnya, ya kan. Nah, kita banyak-banyak doa saja. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Namun kalau seandainya mudaratnya lebih besar, kayaknya udah kita sabar aja dulu, ya kan. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau, wallahu jalla wa ala yazidu syakirina min fadlihi wa ihsanih. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan kepada orang-orang yang bersyukur dari keutamaan dan kebaikannya. Jadi Allah beri keutamaan Pak bagi orang-orang yang bersyukur. Allah tambahkan. Allah tambahkan nikmat. Fa idza aradtal mazida, kalau seandainya engkau ingin tambahan nikmat min ni'ami dari nikmat Allah, fashkurillah, maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza aradta zawalan ni'am, kalau seandainya engkau ingin ya hilangnya nikmat, fakfurha, maka ingkarilah, kufurlah kepada nikmat itu. Jadi ini Pak ya. Kalau seandainya kita ingin nikmat Allah itu kepada kita bertambah, maka solusinya kita syukuri. Nah, sekarang bagaimana syukur itu? Syukur itu Pak minimal memenuhi 3 syarat. Yang pertama, orang yang dikatakan bersyukur, dia yakin yang pertama, yang memberikan nikmat itu Allah. Bukan karena hasil usahanya, enggak. Usahanya itu hanya ikhtiar saja. Namun yang memberikan nikmat sejatinya adalah Allah. Ya kan? Itu yang pertama. Namanya syukrul qalb. Syukur dalam hati. Bagaimana syukur hati itu Pak? Hatinya meyakini yang memberikan nikmat adalah Allah. Sebagaimana firman Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat yang kau dapatkan itu kata Allah. Kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang hidup ini nikmat hidup Pak ya. Hidup saja kita kalau enggak bukan karena Allah enggak hidup kita, mati kita. Gampang Allah untuk menyuruh malaikat mencabut nyawa kita. Melihat ini nikmat Pak. Dan nikmat yang paling besar itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah. Kalau bukan karena Allah kita nggak akan masuk Islam. Nenek moyang kita walau alam ya, entah Islam atau tidak. Namun karena Allah sayang sama kita, Allah lahirkan kita dari rahim orang tua yang sudah muslimah dan ayah yang muslim. Subhanallah, itu nikmat Allah yang wajib kita syukur. Jadi semua nikmat itu Pak datang dari Allah, itu kita yakini. Ini namanya rukun yang pertama. Ya, syukur hati. Kemudian yang kedua, syukrul lisan, ya, syukrul lisan. Artinya kita memuji Allah yang memberikan nikmat itu. Nah, ketika kita dapat kebaikan, alhamdulillah. Iya. Ketika dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Jadi ketika kita dapat nikmat, kita syukuri Allah. Karena Allah lah kita yakini yang memberikan nikmat. Adapun manusia itu hanya perantara saja. Namun kita tetap ya berterima kasih. Ucapan yang terbaik kalau kita diberikan kebaikan, jazakallahu khairan, kan itu. Itu doanya. Semoga Allah membalasimu atas kebaikanmu kepadaku ini dengan kebaikan. Dan kita juga dalam Islam ini adabnya Pak, tidak boleh juga kita seperti kacang yang lupa dengan kulit. Kalau ada orang yang menjadi sebab ya kita mendapatkan kebaikan, kita terima kasih. Kita doakan orang itu. Karena Nabi mengatakan apa Pak? Lam yashkurin laha. Tidaklah seorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah, malam yashkurin nasa. Kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Nah, kemudian yang ketiga, baru syukrul jawarih wal arkan. Syukur dalam anggota tubuh. Maksudnya apa? Maksudnya kita menggunakan nikmat Allah itu ya dalam ketaatan. Baru kita dikatakan bersyukur. Jadi 3 ini Pak syarat syukur. Yang pertama, kita yakini yang memberikan nikmat siapa Pak? Allah. Kemudian yang kedua, kita memuji Allah yang telah memberikan nikmat itu. Kemudian yang ketiga, kita gunakan nikmat itu dalam ketakwaan. Jangan kita gunakan dalam kemaksiatan. Kalau seandainya kita gunakan nikmat Allah itu untuk maksiat, ya hati-hati. Akan ditanya oleh Allah, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mendoakan dengan doa yang berikutnya, qala wa idza batuliya sabar. Semoga Allah jadikan orang yang membaca buku ini, kata beliau, apabila dia diberikan musibah dia bersabar. Kata beliau, Allahu jalla wa ala yabtalil ibadah wa yabtalihim bil masaibi. Allah jalla wa ala akan menguji
hamba-hamba Allah. Kita. Allah menguji mereka dengan masaib, dengan musibah-musibah. Wa yabtalihim bil makarih. Allah akan menguji mereka dengan sesuatu yang tidak mereka sukai. Wa yabtalihim bil a'da'i minal kuffar wal munafiqin, dan Allah juga menguji mereka dengan musuh-musuh mereka dari kalangan orang kafir dan orang-orang munafik. Fayahtajuna ila sabri wa adamil ya'si wa adamin qunuti min rahmatillah. Maka butuh mereka kepada kesabaran. Jadi ketika kita diuji dengan musibah, ya butuh sabar. Hilangnya harta kita, hilangnya nyawa. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia dengan ujian-ujian yang seperti itu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Dan kami akan menguji kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, dengan sesuatu yang akan membuat kalian takut. Wal ju', dan rasa lapar. Kemudian kurang harta, hilangnya harta, hilangnya jiwa, hilangnya buah-buahan, artinya kebun kita hancur misalkan, kena banjir, ya kan? Nah, ini semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan di akhir ayat itu, wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang yang sabar. Orang sabar itu seperti apa karakternya, kan gitu. Maka dilanjutkan dalam ayat itu, alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, dia tidak akan berkeluh kesah, ya. Namun lisannya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, kita itu milik Allah. Sesungguhnya inna itu artinya sesungguhnya kita, gitu ya. Lillah, milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita ilaihi, kepada Allah raji'un, akan kembali. Artinya kita pun mati tidak jadi masalah, gitu kan. Karena kita milik Allah. Jangankan anak kita yang mati, jangankan ternak kita yang mati, kita pun mati sudah ketentuan Allah itu, gitu ya. Itu orang yang sabar, ya. Maka orang yang sabar itu, kata Allah, lanjutan dari ayat itu, ulaika alaihim salawatu minallahi wa rahmah. Mereka akan mendapatkan salawat dari Allah. Apa itu salawat dari Allah? Apa? Pujian Allah, memuji, masya Allah, gitu ya. Allah puji mereka kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada manusia. Dan mereka akan mendapatkan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi orang yang mendapatkan hidayah itu adalah orang yang sabar ketika mendapatkan musibah. Sabar. Ya, tidak menyalahkan A dan tidak menyalahkan B. Kan banyak juga orang ya, kalau seandainya kamu ini ya tidak seperti itu, enggak mungkin hilang ini. Hanya tidak boleh, Pak. Segala sesuatu yang terjadi kita ucapkan qadarallahu ma syaa fa'ala. Allah telah menetapkan apa yang dikehendaki Allah itu pasti terjadi. Apapun, Pak, ya, musibah yang kita hadapkan hari ini, kita meninggal orang tua kita, meninggal istri kita, meninggal anak kita, ya, atau kita ditinggalkan oleh anak, oleh istri, ya, itu musibah semuanya. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita sabar, Pak, insya Allah akan terus mengalir pahala dari Allah, ya kan? Dan Allah akan mengganti sesuatu yang akan lebih baik. Iya, kalau kita sabar karena Allah, maka insya Allah Allah akan berikan yang paling baik. Ya kan? Sehingga ada orang yang hilang motor, Pak, ya. Iya, dapat yang baik. Masya Allah, itu contoh mungkin lah. Kita nggak bilang sabar, kan enggak, ya. Tapi itu semua Allah yang menakdirkan, kan gitu. Artinya kalau kita sabar, Pak, tetap kita mengharapkan pahala dari musibah kita, insya Allah. Kalau tidak di dunia, yang paling besar Allah ganti di akhirat. Ya kan? Sabar kita kehilangan jawi, misalkan. Ya kan? Nah, di akhirat, Pak, masya Allah, orang yang maling jawi kita itu harus menanggung dosa kita. Itu luar biasa. Ada orang yang secara gratis nanggung dosa kita kalau dia nggak punya amal, gitu ya. Karena orang yang mengambil hak orang lain, Pak, kalau nggak dia kembalikan di dunia ini, ya di akhirat tidak akan hilang begitu saja. Catatan enggak, catatan Allah itu paling rapi, ya kan? Yang kecil, yang besar, ya, bahkan sebesar biji bayam pun dicatat oleh malaikat itu. Tidak ada catatannya yang
yang akan dilupakan. Nah, jadi kalau ada orang yang berbuat jahat sama kita, udah Pak, tuntut aja di akhirat, udah kan gitu ya. Selesai gitu kan, udah. Ya. Namun jangan kita berbuat jahat sama orang. Kalau kita jahat itu yang repot Pak. Daripada sampai akhirat, lebih baik kita cari orang itu, kita minta maaf kalau memang kita pernah menzoliminya. Atau kita ambil hartanya secara batil. Kita minta direlakan. Kalau dia tidak mau bayar. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Kalau tidak bahaya Pak. Akan sampai ke akhirat itu. Kalau hubungan sesama manusia. Itu akan Allah adili seadil-adilnya di yaumil akhir, di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita kepada pembahasan kita. Maka kita butuh menghadapi musibah-musibah itu hadirin dengan sabar dan tidak berputus asa. Wa adamil ya'as. Ya'as dengan kun itu sama. Tidak berputus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah. Karena ada juga orang yang bermaksiat ya. Udahlah gitu ya. Dia enggak sabar sehingga dia tidak bertobat. Orang yang bertobat dari maksiat berarti dia sabar itu, Pak. Karena sabar itu ada 3 tingkatannya. Ada sabar dalam taat, ada sabar untuk tidak bermaksiat, kemudian ada sabar dalam menerima takdir Allah. Jadi orang yang bertobat itu sabar juga dia. Sabar untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berputus asa dari rahmat Allah atau dari kasih sayang Allah. Wa yathbutuna ala dinihim, dan mereka tegar di atas agama mereka. Ini orang yang sabar. Ya. Wala yatazahzahuna ma'al fitani. Ya. Dan mereka tidak menderita. Itu mana dari tazahzaha, yatazahzahu ya. Wala yatazahzahuna ma'al fitani. Mereka tidak menderita dengan ujian yang menimpa. Meninggal maknya, setiap hari mikir mak nangis terus. Tidak. Ya. Namun mereka yang bersabar itu mereka doakan orang tuanya. Memang tidak ada apa-apa Pak kalau kita meneteskan air mata. Selama tidak ada ratapan, tidak apa-apa, itu fitrah manusia. Meninggal anak kita, nangis, kita menetes air mata kita, ya sudah. Dengan hati kita ridho terhadap takdir Allah. Ya Allah, ini anak ya dari Engkau, ya Allah, Engkau yang ciptakan. Engkau yang mengambil, ya silakan ya Allah. Namun tolong ya Allah, catatkan pahala bagiku. Ya, kemudian tolong ya Allah, jangan buat hatiku tidak ridho dengan ketentuan-Mu. Kuatkan hatiku menerima ketetapan-Mu ya Allah. Karena sesungguhnya apa yang Engkau tetapkan itu pasti baik. Apapun Pak yang Allah tetapkan itu baik. Iya kan? Ya, itu yang harus kita garis bawahi. Hilang motor kita itu yang baik. Meninggal mak kita pasti itu yang baik. Meninggal anak kita pasti itu yang baik. Ada hikmahnya. Selama kita sikapi dengan ikhlas dan dengan sabar, dengan sabar. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian wa yastaslimuna lil fitani. Ya. Bal yasbutuna ala dinihim. Dan orang yang sukses menghadapi fitnah ini atau ujian ya, mereka tidak menyerahkan diri mereka ke dalam fitnah. Tidak. Maksudnya menyerahkan diri itu Pak, iya mereka tidak ridho, itu maksudnya. Mereka memperturutkan ego mereka. Kalau ego kita ya tentu kita nak meraung-raung ya kan. Ketika dapat musibah itu kita lawan. Dan kita yakin semuanya sudah ketetapan dan ketentuan dari Allah. Bal yasbutuna ala dinihim, akan tetapi mereka tegar istiqomah di atas agama mereka. Wa yasbiruna ala ma yuqasuna minal at'abi fi ya sabiliha. Wa yasbiruna, dan mereka bersabar ala ma yuqasuna minal at'ab, dari rasa capek yang mereka rasakan dalam menghadapi ujian atau musibah tersebut. Bi khilafil ladzi idza ubtuliya jazaa wa tasakhata wa qanita min rahmatillah azza wajalla. Berbeda dengan orang yang apabila diberikan musibah jazaa, dia langsung ya tidak bisa mengontrol amarahnya, langsung dia berteriak histeris, itu jazaa.
wa tasakhata, kemudian dia marah-marah. Iya kan, tidak menentu. Ya kan, nampak orang itu dimarahinya. Ya, nampak yang satu dibentaknya. Ini menandakan dia nggak sabar. Meninggal ayahnya misalnya, marah-marah dia. Nampak orang nggak dihajarnya. Ini tidak sabar ini. Ini bisa jadi nanti ujung-ujungnya dia meratap. Kalau dia meratap, Pak, ini ada imbasnya bagi orang yang meninggal itu. Karena Rasulullah mengatakan innal mayyita la yu'adzabu bibuqa'i ahlihi. Sesungguhnya mayat akan diazab disebabkan ratapan dari keluarganya. Kok gitu Pak Ustadz? Kan yang salah keluarganya, kok kenapa pula mayat yang diazab gitu ya? Nah, maka dijawab oleh para ulama ya. Jawabannya karena sang mayit ketika di dunia tidak mengingatkan itu. Tapi kalau seandainya sudah diingatkan, bagaimana? Ini tidak, kata ulama ya. Ini khusus bagi mayat yang diazab karena ratapan keluarganya, anaknya, istrinya. Misalkan khusus mayit yang tidak pernah mengingatkan dan mewasiatkan. Nah, maka Pak, kalau kita kan, semua kita kan camat, calon mati semua ya kan. Ya nggak tahu kita kapan matinya. Namun wajib kita tetap mewasiatkan kepada anak istri kita, keluarga kita, kalau saya mati ya ikhlaskan. Iya kan, ridho kan. Jangan pernah meratap ya, menampar-nampar pipi, meraung-raung. Nah, kalau menangis menetes air mata tidak apa-apa. Tapi ya jangan pernah meratap. Dan bentuk meratap itu banyak, tidak hanya meraung-raung. Kata para sahabat, ini ijma' sahabat ya. Kunna na'uddu al-ijtima'a fi baiti ahlil mayyiti wa sun'ati ta'amil lahum ya minan niyahah. Niyahah itu artinya meratap. Kami dahulu menganggap, meyakini orang-orang yang berkumpul di rumah orang mati, kemudian orang mati itu membuat makanan, makan gitu kan. Nah, maka ini kata para sahabat termasuk meratap, seperti kenduri arwah yang ada pada saat ini. Ya kan? Nah, karena orang itu senang Pak, senang di atas kesedihan orang. Siapalah yang mati lama makan ayam katanya. Wah, mati tahlilan, ya. Makan ayam, senang dia. Padahal orang sudah lagi berduka cita. Orang lagi sedih ya kan. Kalau sedih boleh, tidak apa-apa. Ini fitrah manusia, ini tabiat manusia sedih. Namun yang tidak boleh melampaui batas. Nah, jadi berkumpul saja itu sudah meratap, kata para sahabat. Dan ini ijma' para sahabat, ini dalil. Dan itu Al-Quran, Sunnah, dan ijma', ini dalil yang sepakati. Nah, jadi tidak boleh Pak, kita ngumpul ya. Takziah sunnah hukumnya, namun takziah itu tidak boleh ngumpul. Ya seko satu-satu kita ajak teman 2 orang udah. Jangan kita rame-rame 1 jemaah masjid yuk kita takziah apaan seperti itu. Karena takziah dalam sunnah itu kita menghibur orang, enggak mesti ke rumahnya, enggak ketemu di pasar kita mengatakan, Pak, saya dengar Bapak lagi sedang ditimpa musibah ya, meninggal orang tuanya, mudah-mudahan ya orang tua Bapak ya husnul khatimah ya, diterima amal solehnya, dijauhkan dari azab ya kan, dan mudah-mudahan Bapak bersabar menerima ketetapan Allah. Ini itu yang takziah, menghibur, bukan takziah seperti mengisi kajian. Kan ada juga Pak ya, dia memang nggak tahlilan, ada suatu ormas yang dia nggak tahlilan tapi dia takziah ngisi pengajian. Nggak ada sunnahnya. Masa ngisi pengajian di rumah orang meninggal, apaan pengajian apaan gitu. Ada juga Pak, dia nggak tahlilan ini. Nah, dia melakukan takziah dengan pengajian, ngumpul-ngumpul. Ini sama juga dengan meratap berdasarkan ya hadis yang kita sampaikan tadi, asar ya, asar dari sahabat. Kalau asar itu dalam ilmu hadis itu hadis juga Pak, namanya hadis mauquf. Tapi kalau hadis marfu itu disandarkan kepada Nabi. Kalau sahabat namanya mauquf, kalau tabi'in namanya maqtu', gitu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takziah boleh Pak. Ya, diizinkan sampai 3 hari setelah dikuburkan mayat itu. Boleh kita takziah. Namun yang tidak boleh ngumpul-ngumpul di rumah. Walaupun tidak makan Pak, ngumpul-ngumpul aja itu termasuk al-ijtima' ya. Karena sahabat mengatakan apa? Kunna na'uddu al-ijtima', berkumpul rame-rame di rumah mayat itu. Dan apalagi tambah ya, kumpul ya yang dilarang makan-makan juga. Karena kalau makan-makan itu pasti rame ya kan, makan-makan namanya.
sunnah atau ya, membuat makanan khusus untuk menyambut orang takziah katanya. Ini juga tidak disyariatkan, tidak dilarang malahan ya. Karena niyahah. Karena nihayatun itu, niyahah itu haram hukumnya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Iya. Kalau baca Yasin Ustaz ya tidak ada ya. Hadisnya lemah. Ketika Nabi mengatakan Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah surat Yasin kepada orang yang hendak meninggal. Hadisnya lemah. Ya, hadis dhaif dan tidak bisa kita mengamalkan hadis yang lemah. Yang sahih adalah laqinu mautakum bila ilallah. Itu yang sahih. Talkinkan orang yang akan meninggal ini. Ya kan mautakum di sini orang yang akan meninggal dengan la ilaha illallah. Adapun mentalkinkan orang yang sudah dikubur ini juga perbuatan bid'ah. Ya, yang diamalkan oleh sebagian orang yang tidak berdasarkan dalil yang sahih. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi membaca Yasin itu tidak ada Pak pengkhususan yang kepada orang mati tidak. Karena Yasin itu untuk orang yang hidup. Ya kan, untuk orang yang hidup untuk mempelajarinya, untuk mengambil pelajaran, mentadaburi kandungan ayat-ayat dalam surah Yasin itu. Bukan untuk membaca orang mati gitu kan. Karena sebagian orang ada juga mengumpul baca Yasin ini juga tidak disyariatkan alias perbuatan muhdas, ya, perbuatan yang diada-adakan dalam agama kita. Dan setiap bid'ah itu kata Rasul, kullu bid'atin dhalalatun. Dalam riwayat yang lain, wa kullu dhalalatin finnar. Itu ya hadisnya sahih dan sahih Muslim ya. Setiap bid'ah itu sesat. Artinya itu termasuk bagian dari kesesatan. Dan sesat itu diancam oleh Nabi, diazab di neraka itu diancam. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan ya. Makanya bid'ah itu hati-hati Pak. Berat itu bid'ah itu ya. Ya, kita harus tegas dalam perkara sunnah dan bid'ah. Jangan sampai kita diancam masuk neraka, kita ingin masuk surga namun karena kita melakukan bid'ah ya kan. Malahan neraka yang kita dapatkan gitu ya. Makanya Imam Ibnu Qudamah mengatakan al-iqtisadu fi sunnati khairun wa ahabu ilallah min ijtihadi fil bid'ah. Kita mengamalkan sunnah secara sederhana ya kan. Enggak termasuk orang yang banyak sunnah yang enggak. Namun kita lakukan sesuai dengan kesanggupan kita itu lebih baik daripada orang yang sungguh-sungguh beribadah banyak sekali ibadahnya namun bid'ah. Nah, ini dirinya dan bid'ah itu juga kata ulama salaf ya, bid'ah itu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Itu lebih dicintai oleh iblis ya daripada maksiat. Kenapa? Karena pelaku bid'ah itu sulit untuk bertobat karena mereka merasa melakukan ketaatan. Ngapain orang baca Yasin disalahkan itu katanya. Nah, sulit untuk bertobat. Berbeda dengan pelaku maksiat karena pelaku maksiat Pak hatinya mengakui itu salah. Sehingga ada ya kemungkinan dia akan meninggalkan maksiat itu. Karena dia tahu salah gitu. Ibu-ibu pelacur aja tahu dia salah itu. Ya kan karena kami pernah juga mendakwah itu Pak ya. Ya kita pernah mendakwah juga ibu-ibu yang pelacur ya kami tahu itu salah nak. Ya pelacurnya waktu itu orang Minang pula ya. Tapi baalai gitu ya. Iko pariuk nasiawa. Ya artinya dia profesinya itu kan itu. Nah, maka kita jelaskan jangan Bu ya. Masih banyak profesi yang halal gitu. Nah, ini hadirin yang Allah. Artinya apa? Yang kita ambil pelajaran pelaku maksiat itu dalam hatinya yang paling kecil tahu perbuatan itu salah. Sehingga ada kemungkinan dia akan bertobat. Tapi kalau pelaku bid'ah susah. Ya kan? Ya susah ya. Karena dia tidak mengakui itu salah. Dia mengakui itu adalah ketaatan, ibadah. Sehingga susah mengharapkan bertobatnya pelaku bid'ah. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Maka kita banyak-banyak bersyukur Allah beri hidayah sunnah kepada kita. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Fahada yuzadu ibtila'an ila ibtila'in wa masaiba ila masaiba." Qala sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha
wa man sakhata fa'alaihi sukhtu. Ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang tidak bersyukur kepada Allah, artinya dia ya apabila ditimpakan musibah dia malah marah gitu ya. Dia putus asa dengan rahmat Allah, dia tidak bersabar. Maka orang yang seperti ini ya yuzadu ibtila'an ila ibtila'in, ditambah dia musibahnya. Ya dia sudah dapat musibah karena dia nggak sabar, dapat lagi dia musibah lain. Musibah karena tidak sabar. Nah, sudah dua Pak, musibah karena dia meratap. Dia sudah memusibah meninggal orang tuanya ya kan. Dapat musibah kan? Tapi setelah itu marah-marah dia, tidak sabar. Dapat musibah juga, musibah karena tidak bersabar. Allah tambah musibahnya dan Allah tambah masoib. Wa masoiba ila masoiba. Dan Allah tambah juga ya musibahnya kepada musibah lain. Tadi misalkan musibahnya dunia Pak, tapi karena dia marah-marah ya kan, tidak ridho terhadap takdir Allah, nah, terkena dia musibah akhirat, musibah dalam agama. Ini lebih parah ya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Bahkan saya pernah lihat ada orang tua Pak, orang tua sudah panjang usianya, sudah 60-an lah gitu ya, atau 50 lah lupa saya ya. Dia dapat musibah sakit Pak. Seharusnya kalau dia ikhlas, ridho, sabar ya kan, dia akan dapat pahala terus ya. Orang sakit itu Pak kalau dia ridho ya kan, ya ini adalah ujian Allah katanya. Dia yakin itu adalah dari Allah. Kemudian dia berharap, ya Allah dengan sakit ini ya Allah, Engkau hapus dosa-dosaku yang lalu ya Allah, dan mudah-mudahan Engkau beri saya pahala. Kalau itu Pak selalu dia ucapkan, insya Allah sakit akan membawa nikmat. Tapi Pak saya pernah, ini sering saya ceritakan, saya pernah lihat orang tua sakit Pak, marah-marah dia. Ya, qadarullah orang Minang juga gitu ya. Tuhan Allah kau ndak adil, Tuhan Allah ndak adil. Kan orang Minang kadang-kadang Pak kalau cepat-cepat lah kayak orang non Muslim pula Tuhan Allah gitu. Padahal yang sebenarnya Tuhan Allah kan itu ditafkhim lamnya gitu ya. Ndak ditarqiq ke Allah kan. Secara kaidah nahwu, kaidah tajwidnya Pak ya. Jadi mereka nggak memahami cara membaca lam, karena lam itu ada yang ditebalkan, ada yang ditipiskan gitu. Allah harus ditebalkan kayak Allah. Orang Minang ada juga kadang-kadang Pak kalau cepat Tuhan Allah katanya. Tuhan menjadi Tuhan kan gitu. Itu yang tahu orang Minang. Jadi dia marah sama Allah Pak. Dia bilang Allah tidak adil. Nauzubillah. Karena Allah adil itu Allah kasih sakit, Allah ingin dia tobat dengan sakit, mudah-mudahan dia sadar kan gitu. Tapi enggak Pak, ini parah itu. Allah beri dia musibah dunia, kan sakit itu kan musibah dunia, namun dia terkena musibah agama, itu yang lebih parah. Musibah dalam agama ini lebih besar daripada musibah dalam dunia. Kita kehilangan istri Pak, itu musibah dunia ringan, kalau kita sabar dapat pahala kita. Tapi kalau kita tidak sholat parah, kalau kita maksiat parah, ini musibah agama. Makanya Nabi selalu berdoa apa? Allahumma la taj'al ya musibati fi dini, atau dalam sirah yang lain, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah menimpa agama kami. Apalagi ada yang sampai murtad, nauzubillah, itu musibah paling besar Pak. Itu lebih parah daripada musibah hancur rumahnya, terbakar rumahnya, ya kan, mati orang tuanya, mati istrinya, mati anaknya. Itu jauh lebih rendah ketimbang musibah kita jatuh ke dalam kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Itu musibah agama ini. Ini yang lebih parah. Yang tadinya ahlus sunnah menjadi ahlul bid'ah, ya kan? Yang tadinya tahu itu bid'ah dia tinggalkan, sekarang enggak, dia penyuruh bid'ah. Itu lebih parah. Itu musibah terparah, terbesar. Kenapa? Kalau sabar dengan musibah agama itu Pak, tidak dapat pahala kita kan. Nah, kita harus kembali kepada Allah, itu solusinya. Ya, yang tadinya pakai jilbab ya kan, nikah dengan ikhwan, rupanya ada masalah karena ikhwan itu kan tidak masuk, bukan nabi ikhwan itu. Walaupun dah ngaji dia ada kelemahannya juga. Mungkin sang ikhwan ini akhlaknya kurang gitu kan. Akhlak kepada istrinya kurang, akhirnya istrinya apa, cerai jadi ikhwan tuh. Akhirnya apa? Dari bercadar Pak, wih sekarang udah nikah lagi dia dengan orang yang nggak ngerti agama,
pakai baju seksi ketat-ketat, dia ada kejadian itu. Akhirnya apa? Dia kesal sama orang, dia tinggalkan Allah gitu ya. Kan bodoh itu. Itulah wanita yang bodoh saya bilang ya. Dia kesalnya sama mantan suaminya. Kenapa? Kok sama sunnah yang dia tinggalkan bodoh betul. Ya, nauzubillah. Karena niat artinya manasin mantannya gitu ya. Kan mantannya kan berjenggot, kalau dia enggak itu kan panas mantannya, itu sunnah auzubillah. Artinya niatnya sudah rusak gitu ya. Bukan lagi karena Allah. Boleh jadi ketika dia hijrah pakai niqab, pakai cadar itu karena suaminya mungkin. Wallah alam, kita kan kurang tahu secara pasti niat orang. Artinya ada indikasi ke arah itu gitu ya. Kurangnya ikhlas seseorang itu. Sehingga ya ketika ditimpa ujian dikit aja, kembali dia kepada kemaksiatannya. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari hal-hal yang seperti itu, Pak ya. Betapapun besar kita dapat musibah dunia, jangan pernah kita menjatuhkan diri kita kepada musibah akhirat, ya, musibah agama. Nauzubillah. Jangan pernah ya kena kehilangan duit. Nah, ada pula orang yang pernah saya ceritakan juga ya. Orang ngajinya luar biasa sama ustaz senior malahan ya. Ngaji sunnahnya udah lama, dikasih ujian oleh Allah, hilang duitnya di kampungnya. Ketika dia pulang kampung, orang Minang juga lagi ya. Pulang dia ke Pariaman katanya. Uangnya berapa ratus juta hilang. Akhirnya apa? Ditawarin sama temannya, yuk udah baik ke dukun lah dah ya. Tanya ke dukun. Nah, iya kata yuk gitu. Padahal dia sudah kenal sunnah. Gara-gara uang hilang ratusan juta, tega untuk menjual akidahnya, bertanya sama dukun. Nauzubillah. Untuk itu Pak, kita berdoa tahu kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala thaatik ya. Bahkan ada juga ini yang lebih parah, ada ulama, mantan ulama gitu. Abdullah Al-Qasimin namanya. Bahkan diberi gelar dia Ibnu Taimiyah kecil. Saking luar biasanya ilmunya di Saudi Arabia. Tapi orangnya sombong. Ya, dia merasa dia yang paling hebat ya. Banyak juga dia meledek ulama yang lain. Kalian ini kurang mantap kalian. Dan dia menganggap orang ini kecil, dialah yang banyak ilmunya. Ya kan, dia ada bibit-bibit sombong itu, Pak. Akhirnya apa? Debat dia dengan ateis. Ya, Pak ya. Kemudian kena syubhat itu, Pak. Hanya dia baca-baca apalah ateis itu. Lama-lama jadi ateis, dia murtad, nauzubillah. Ini parahnya, Pak. Bahkan jangankan itu. Seorang ahli Al-Quran. Di masa Umar bin Khattab, dia ditunjuk mengajar Al-Quran, hafiz Al-Quran. Namun ketika di masa telah meninggal Umar ya, di masa kekhalifan Ali bin Abi Thalib, akhirnya dia terkena syubhat Khawarij. Dan dialah yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Itu penghafal Al-Quran itu. Menjadi Khawarij dia. Siapa namanya Pak? Abdurrahman bin Muljam. Ini luar biasa, itu fitnah agama itu. Musibah agama. Nauzubillah. Orang hafiz pun, apa kita bukan hafiz ya? Bahkan diberikan rekomendasi oleh Umar bin Khattab, kena juga musibah dia. Ya, masuk dalam fitnah agama. Nauzubillah. Jadi Khawarij dia. Maka untuk itu Pak, kita banyak-banyak berdoa gitu ya. Hidayah itu di tangan Allah, bukan karena hebatnya kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah matikan kita di atas sunnah ini. Allah istiqomahkan kita di atas jalan kebenaran ini. Karena luar biasa fitnah itu. Kalau fitnah dunia kecil ya, tapi fitnah agama ini yang bahaya ya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ada teman kita dulu Pak ya, Masya Allah, suaminya jenggotan, cingkrangan, istrinya hijaban. Nah, kata teman kita, kaget saya Ustaz. Teman saya dulu dia cingkrang, sekarang istrinya luar biasa. Buka semuanya katanya. Udah pakai pakaian nauzubillah. Itu fitnah luar biasa ya. Fitnah dalam agama nih Pak ya. Maka untuk itu kita banyak-banyak doa. Karena hati kita di antara jari jemarinya Allah. Allah yang membolak-balikkan hati kita. Makanya kita selalu mendoakan Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana ala ta'atik. Tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hatiku ya Allah dalam ketaatan kepadamu, tetapkan hatiku dalam agama. Ini Pak, itu doa kita. Ya, dan intinya Pak, kita mesti menjauhkan diri dari fitnah-fitnah agama itu. Kalau kita ingin jauh dari syubhat, ya jangan dekati ahli syubhat.
Nah, jangan dengarin Pak. Kalau kita belum punya penangkalnya gitu ya. Makanya ulama terlalu mengatakan apa? Imam Ahmad mengatakan dalam usul sunnahnya, la tujalisu alal bid'ah. Jangan kalian duduk di majelisnya alul bid'ah. Untuk apa itu? Ya untuk supaya kita jangan terkena fitnah agama gitu. Kagak oh iya pula ya kata Khawarillah. Kita kafirkanlah pemerintah kita bom kapan dulu. Nauzubillah. Jadi khawarij kita. Ya kan? Atau fitnah sufi. Ya kan? Dan ayo ya kita zikir sambil joget yuk gitu. Karena kalau orang sufi kan boleh joget ya. Lah bagus zikir sunnah apa subhanallah ya. Dengan disirkan pilih zikir joget-joget. Nauzubillah itu kenapa Pak? Karena syubhat itu. Nah, kan ada larangannya kata Ahlussunnah ya. Kan zikir itu kan ya kan alladzina yadhkuruna Allah. Orang ahlu bidah pakai ayat juga Pak. Orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Pakai ayat juga mereka. Bisa kita berdiri, duduk ya kan, baring katanya. Masa joget-joget enggak boleh kan enggak ada larangan. Itu subhanallah mereka. Oh iya juga ketika kita udahlah kita joget aja lah. Ya kan? Ya. Sekalian ingat masa-masa dulu ya ketika suka joget pas ada organ gitu. Udahlah, sekarang kan udah hijrah, udah kita joget syar'i gitu ya. Dengan zikir nauzubillah, sesat kita, Pak. Nah, ini hadirin, ini contohnya. Maka untuk itu, Pak, kita senantiasa banyak ini kuncinya banyak doa. Kemudian menjauhi sumber-sumber fitnah syubhat. Jauhi. Wallahu taala alam bisawab. Ya karena mengingat waktu Pak ya, mungkin ini saja dulu pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat terutama bagi kami yang menyampaikannya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.